Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa cara untuk kita lebih mengenal kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu melalui sabda Tuhan sendiri. Karena sabda Tuhan ini ditulis oleh para penulis suci dengan inspirasi Roh Kudus. Untuk kita semakin mengenal kehendak Tuhan pribadi dan pesan-pesannya untuk kita. Semua yang telah dituliskan itu telah direnungkan, direfleksikan oleh para penulis suci dengan terang Roh Kudus. Entah itu teguran, entah itu penguatan, peringatan, penghiburan, itu semua dapat kita terima lewat sabda Tuhan yang kita baca pada hari itu. Jika di dalam Katolik kita bisa mengikuti kalender liturgis setiap hari. Ada bacaan pertama dan bacaan Injil. Atau kita juga bisa membaca kitab suci dari awal sampai akhir, mungkin satu bab satu hari atau dua bab satu hari. Dan di situ kita mencoba untuk menikmati membaca kitab suci. Apabila pesan hari itu adalah suatu perintah buat kita dan tampaknya sulit sekali untuk kita lakukan, sampaikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi halangan, hambatan buat kita, dan izinkan Tuhan untuk menolong kita. Dan mintalah rahmat kepada Tuhan untuk mampu melakukan sabdanya, pesannya pada hari itu buat kita. Setelah itu tinggallah hening dan biarkanlah Tuhan mengukirkan sabdanya di dalam hati kita, di dalam suatu keheningan. Yang kedua, lewat ajaran gereja. Ajaran gereja itu diturunkan dari kitab suci. Nah, ajaran gereja itu adalah penjabaran dari sabda Tuhan sendiri. Banyak hal mengikuti perkembangan zaman itu dijawab oleh dokumen-dokumen dalam gereja, ensiklik, himbauan, dan segala yang dikeluarkan oleh magisterium atau paus bersama para uskup. Dan yang ketiga, melalui status hidup. Status hidup yang kita pilih, panggilan hidup yang kita pilih, entah itu menjadi biarawan-biarawati ataupun menjadi awam yang menikah ataupun menjadi awam yang tidak menikah, itu mengandung suatu tugas, kewajiban, konsekuensi. Ketika kita melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan kita, itu adalah pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, maka kita tahu mana yang perlu kita prioritaskan. Sebagai contoh, ketika kita sebagai seorang suami atau istri, kemudian mendapatkan suatu tugas untuk melayani untuk jangka waktu yang lama di luar kota, mungkin kita berpikir, saya harus tanya dong sama suami, sama anak. Atau kalau ini suami, tanya dulu pada pasangan hidup. Bawalah di dalam doa dulu. Sampai ada kemantapan dan dicapai suatu kesepakatan. Yang keempat, melalui tanda-tanda lahiriah. Peristiwa-peristiwa di sekitar kita itu juga bisa menunjukkan kehendak Tuhan. Dan suatu hal yang tidak melawan hal yang baik, itu juga menjadi suatu tanda yang cukup jelas. Jika ada pilihan Anda diminta untuk membuka usaha minuman keras lah, efek atau akibat yang bisa ditimbulkan oleh pekerjaan kita, itu pun menjadi suatu pertanda apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang bisa mempunyai efek mencelakakan orang lain, tentu ini bukan suatu hal yang baik. Dan apabila itu bertentangan dengan hal yang baik, kita bisa katakan itu bukanlah kehendak Tuhan. Atau mungkin kita mendapatkan suatu tugas atau suatu pekerjaan, namun kita selalu merasa jengkel, mudah sekali lelah. Bisa jadi itu bukanlah kehendak Tuhan buat kita lakukan. Kadang-kadang semua pekerjaan, semua pelayanan itu baik, namun mungkin tidak semua itu cocok atau memang untuk kita. Tanda-tanda lahiriah ini kadang-kadang jelas, namun kadang-kadang juga tidak jelas. Oleh sebab itu ada hal yang berikut yang bisa kita perhatikan, yaitu tanda-tanda batin. Kecenderungan di dalam batin kita. Ini yang disampaikan Roh Kudus secara khusus ketika kita mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Tuhan, kita bisa punya kepekaan juga. Kadang-kadang di dalam doa Tuhan juga bisa menyatakan kehendaknya kepada kita. Misalnya kita membayangkan ketika kita bekerja di suatu tempat, ada dua tawaran, tempat A dan B. Kita membayangkan tempat A itu kurang lebih seperti apa ya suasananya,
B seperti apa suasananya, kadang-kadang kita juga punya kecenderungan batin ya. Dan juga ada kemantapan. Ketika ada dua pilihan yang sama baiknya, maka kita perlu untuk discernment. Ketika ada satu pilihan yang baik dan satunya pilihan yang buruk, tentunya kita nggak perlu discernment ya. Sudah tahu bahwa pasti yang buruk ini bukanlah kehendak Tuhan. Tentunya tidak selalu mudah, namun ada proses yang dapat kita lakukan untuk mengenali kehendak Allah, yaitu yang kita sebut penegasan rohani. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk penegasan rohani yaitu persiapan awal, yaitu doa, untuk menyerahkan semua kehendak kita mengikuti Tuhan. Rela untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini adalah kesiapan batin kita. Karena kita percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita perlu juga mencari data-data dan informasi selengkap mungkin untuk kedua pilihan tersebut. Saya contohkan misalnya ada pilihan untuk bekerja di tempat A dan B dengan gaji yang sama-sama baiknya, dengan lingkungan yang kurang lebih hampir sama. Nah, kita perlu memperlengkapi lagi informasi, data-data. Mungkin kita perlu tahu apa sih job desk-nya di kerjaan kita kalau di A, di B seperti apa, bagaimana jam bekerjanya, ritme kerjanya, orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan itu seperti apa di A dan di B. Selengkap mungkin informasi itu akan menolong kita memutuskan dengan lebih tepat mana sih yang sesuai dengan kebutuhan saya dan situasi hidup saya. Sambil memperhatikan juga, tidak lepas dari sabda Tuhan, ajaran gereja, status hidup kita. Nah, setelah kita tahu masing-masing informasinya secara lengkap, baik A dan B, pasti ada pro dan kontra. Oh, yang A ini lebih baiknya 1, 2, 3. Kurang baiknya menurut saya itu 1, 2, 3, 4. Yang B itu ada pro 1, 2, 3, 4 juga. Kontranya juga ada 1, 2, 3 misalnya. Nah, setelah kita tahu dan mencatat semuanya itu, mungkin kita perlu juga mencatat dalam waktu yang cukup panjang ya, karena kadang-kadang untuk keputusan yang penting kita perlu membawa di dalam doa itu juga dalam waktu yang cukup panjang, tidak hanya seminggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Pro dan kontra itu kita bawa kepada Yesus. Di dalam doa, ceritakan kepada Tuhan segala keinginan kita, harapan kita, aspirasi kita, kekhawatiran kita juga. Dan coba kita tanya sama Yesus bagaimana pandangan Yesus dengan kedua pilihan ini. Dan mohonlah kepada Yesus untuk membantu kita. Tinggallah hening di hadapan Tuhan. Nah, proses untuk mencari kehendak Tuhan ini sangat penting. Oleh sebab itu, kita tidak pernah mengatakan, oh langsung pakai tanda, pakai koin ya. Tidak seperti itu untuk bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan. Justru proses kita untuk bertanya kepada Tuhan, inilah yang membuat kita itu semakin dekat dengan Dia, semakin mengenali Tuhan dan kehendaknya. Ya. Nah, setelah kita menyerahkan kepada Tuhan dan membawanya di dalam doa yang cukup panjang mungkin, ada yang mungkin seminggu udah mengerti ya, dan punya kemantapan hati, tapi mungkin ada yang perlu waktu lebih panjang. Kita perlu membaca tanda-tanda batin ya ketika kita juga berdoa. Nah, jika keputusan itu sesuai kehendaknya, maka mungkin ketika kita membayangkan kita bekerja di tempat A, ada damai. Ketika kita membayangkan bekerja di tempat B, mungkin ada perasaan khawatir, gelisah. Ketika ada damai, mungkin Tuhan sedang berkata kepada kita, itulah yang Kukehendaki. Namun ketika perasaan gelisah itu muncul, ketika kita membayangkan yang B, bisa jadi Tuhan sedang mengatakan, bukan itu yang pada apa yang sesungguhnya Tuhan mau katakan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu bertekun di dalam doa dan sungguh-sungguh rela untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Untuk keputusan penting seperti misalnya menikah dengan siapa, panggilan hidup membiara ataukah melajang, untuk berpindah ke suatu tempat yang baru, kita perlu berdoa lebih banyak. Pengalaman yang konsisten menunjukkan arah yang dikehendaki Allah.
Jika belum konsisten, mungkin hati kita itu belum siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kita hari ini berdoa, kita menganggap, oh bagian A ini, kalau aku bekerja di A, rasanya kok aku mantep ya. Besok kita berdoa, masih sama. 1 minggu kita berdoa terus semakin mantap. Berarti ya sudah, kita bisa memutuskan dengan cukup tepat bahwa di tempat A inilah aku bekerja. Tetapi kalau kadang A mantap, besok kemudian kok lebih pengen di B, besoknya lagi mungkin kembali di A, lebih mantap di B lusanya, mungkin kita belum siap dengan suatu penegasan rohani ya. Jadi kita perlu berdoa terus sampai kita betul-betul siap menyerahkan kehendak kita. Masa depan kita itu di tangan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti dorongan batin tertentu, kita sudah mantap nih, oh ya besok aku berdoa seminggu 2 minggu itu selalu mantap aja di A. Nah, berarti kita juga bisa sebelum mengambil keputusan minta tanda. Tuhan, kalau memang aku sesuai kehendakmu bekerja di A, tolonglah beri aku tanda. Misalnya besok ada orang dari kantor A itu menelpon lagi ya, kita bisa minta tanda. Setelah kita melewati proses discernment yang panjang itu, tidak tiba-tiba langsung begitu ada pilihan A dan B nggak pakai berdoa langsung minta tanda. Nah, itu juga bukan hal yang tepat ya, karena sebenarnya proses untuk penegasan rohani ini yang penting untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Demikian